Shalom Aleichem. Salam sejahtera bagi saudara sekalian. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Muhammad Ramli, dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, berbuat baik adalah perintah atau ajaran dari setiap agama. Tidak ada satu agama pun di dunia ini yang mengajarkan tentang kejahatan. Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Karena itu dalam ilmu agama ada yang disebut dengan kebenaran universal, yaitu kebenaran yang ada pada setiap agama. Meskipun kebenaran itu ada pada setiap agama, tetapi ada perbedaan. Apa itu perbedaannya? Perbedaannya adalah dasar dan tujuan melakukan kebaikan itu. Nah, sehubungan dengan acara Korma pada saat ini, maka kita akan belajar firman Tuhan tentang diciptakan untuk berbuat baik. Diciptakan untuk berbuat baik. Tema ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-10 yang berbunyi, karena kita ini buatan Allah dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dari ayat ini ada 4 hal yang dapat kita kemukakan sebagai dasar kita melakukan perbuatan baik sebagai orang percaya. Yang pertama, karena kita adalah milik Allah. Karena kita adalah milik Allah. Itu bisa kita lihat dalam ayat 10 bahagian A. Kita berbuat baik karena kita adalah milik kepunyaan Allah. Nah, kata milik di sini menunjuk kepada 2 hal. Yang pertama adalah kepemilikan dalam pengertian kita sebagai ciptaan Allah. Kita sebagai gambar Allah. Kita sebagai imago Dei. Nah, yang kedua, kepemilikan yang dimaksud di sini adalah kepemilikan dalam pengertian orang percaya yang telah ditebus dan dimerdekakan oleh Yesus Kristus dari dosa melalui sengsara dan kebangkitan Kristus. Nah, penebusan Yesus telah memerdekakan kita. Karena itu kita adalah ciptaan yang baru. Nah, yang kedua, dasar kita melakukan perbuatan baik karena kita diciptakan di dalam Kristus Yesus. Bahagian B ayat 10 tadi. Diciptakan di dalam Yesus Kristus hendak menegaskan tentang status kita sebagai ciptaan Allah yang sangat indah. Ya, karena kita ini sudah ciptaan baru, itu berarti sesuatu yang sangat indah.
Nah, karena itu keindahan Allah dalam diri kita hendaknya juga nampak dalam tingkah laku kita. Nampak dalam tutur kata kita. Nampak dalam perbuatan kita. Sebagai ciptaan yang baru di dalam Yesus Kristus. Yang ketiga, karena kita diselamatkan untuk berbuat baik. Bahagian C dalam ayat 10 tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik karena Allah telah lebih dahulu berbuat baik dalam kehidupan kita. Dengan menganugerahkan pengampunan dosa kepada kita melalui iman percaya kita kepada Kristus. Karena itu perbuatan baik kita adalah respon kita atas kebaikan Tuhan. Jawaban kita atas penebusan Tuhan. Syukur kita atas pengampunan Allah di dalam Yesus Kristus. Karena itu firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 8-9 berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Yang keempat, dasar kita melakukan perbuatan baik. Karena kita berbuat baik adalah rencana kekal Allah untuk kita. Ayat 10 bahagian D. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita berbuat baik bukan karena kemampuan kita. Kita berbuat baik karena Allah yang memampukan kita untuk dapat melakukan rancangan Allah yang indah itu melalui kehidupan kita. Kita hanyalah sarana yang dipakai oleh Allah untuk menyatakan kasih karunia-Nya bagi dunia ini. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dari uraian firman Tuhan tadi, Efesus 2 ayat 10, dapat kita berkesimpulan bahwa berbuat baik adalah kewajiban setiap orang percaya, kewajiban setiap orang Kristen. Karena kita telah ditebus di dalam Kristus Yesus. Karena itu perbuatan baik kita tidak lain adalah ucapan syukur kita. Jawaban kita, respon kita atas anugerah Allah. Karena itu kita melakukan perbuatan baik. Karena kita mau memuliakan Tuhan. Mengagungkan Allah yang telah menebus kita dari dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan baik kita adalah ucapan syukur kepada Tuhan. Tetapi ukurannya bukan pada kita. Perbuatan baik itu tidak terletak pada diri kita. Bukan standar kita, bukan definisi kita, pengertian kita. Tetapi kita berbuat baik, ukurannya adalah sejauh mana yang kita lakukan itu bermanfaat, berguna bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika pemerintah mengeluarkan himbauan kepada seluruh umat beragama untuk melakukan
social distancing, termasuk beribadah di rumah-rumah dalam rangka memutus penularan virus COVID-19 atau virus corona. Terjadi pro dan kontra dalam masyarakat, termasuk di dalam gereja. Bahkan ada seorang pendeta yang dengan lantang dari atas mimbar mengatakan bahwa iman kita tidak boleh kalah dari corona. Karena itu kita harus tetap datang ke gereja untuk beribadah kepada Allah secara bersama-sama. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tindakan ini bukanlah tindakan yang bijak. Kita tidak dilarang beribadah. Kita diminta untuk berkumpul dalam jumlah yang sedikit. Kita tidak diminta berkumpul dalam jumlah yang banyak. Sebab berkumpul dalam jumlah yang banyak dapat mempercepat proses penyebaran virus corona. Karena itu ibadah di rumah adalah juga ibadah yang berkenan di hadapan Allah. Memutus rantai penyebaran virus corona dengan melaksanakan social distancing dengan baik dan kontinu adalah tindakan baik dan sangat bijak. Sebab dengan melalui social distancing, kita telah terlibat dalam menyelamatkan nyawa orang lain. Nyawa orang tua kita, nyawa saudara kita, bahkan nyawa kita sendiri, nyawa anak-anak kita sendiri. Karena itu saudara-saudara, melalui acara Korma ini, saya mengajak kita sebagai gereja atau orang Kristen untuk terus berbuat baik sebagai respon kita atas keselamatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita melalui pengorbanan Yesus Kristus. Amin. Demikian pertemuan kita saat ini dalam acara Korma atau khotbah dari rumah. Dan kita akan ketemu dalam acara Korma berikutnya. Terima kasih. Shalom.